Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyuhus samawat wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Murabi rahimakumullah. Pada mukadimah barusan saya sudah membacakan satu buah ayat yang sudah populer dan ini kebanyakan sudah pada hafal. Yang disebut dengan ayat kursi Al-Baqarah 255. Apa inti dari ayat kursi ini? Ini ada 3 poin. Poin penting yang disampaikan oleh Allah dalam ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Yang pertama menjelaskan tentang masalah ketauhidan. Ayat tersebut diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat yang sama dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita, Nabi terakhir, mengajarkan ajaran yang sama, yaitu ajaran tentang mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seluruh ajaran Nabi itu membawa ajaran itu. Makanya dalam Al-Baqarah juga disebutkan qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahli kitab, kemarilah kalian semua kepada satu kalimat yang sama, bahwasanya kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ajaran tauhidnya itu adalah ajaran yang sama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sama itu ajarannya. Adapun poin ibadah yang lainnya ini beda-beda. Memang ajaran Nabi yang lain mengajarkan tentang sholat, tapi sholat Nabi yang lain dengan sholat Nabi kita itu berbeda. Tapi namanya tetap sholat. Misalnya kalau kita kan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Di tengah-tengahnya ada membaca doa iftitah, Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, iftiros, tasyahud gitu ya. Tapi Nabi yang lainnya itu tidak seperti itu sholatnya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam. Itu cukup dengan berdiri kemudian menundukkan kepala, baca hittatun. Sudah selesai begitu salatnya teh. Hittatun. Beres. Kalau sudah begitu kata Allah naghfir lakum. Kami akan mengampuni dosa kalian. Itu cara salat Nabi Musa yang diajarkan kepada kaum Bani Israel. Hittatun itu artinya adalah bebaskan dosa kami. Tetapi mereka mengganti kata hittatun dengan hintanun. Artinya roti gandum yang keras. Jadi mereka mengganti kata hittatun dengan hintanun. Dan ibadah mereka yang sekarang di tembok ratapan itu kan meratap di depan tembok. Nah itu tuh ibadah mereka tuh. Sambil membaca apa gitu yang dibaca nama enggak beda gitu ya. Harus nama kan membaca hittatun gitu. Tetapi mereka mengganti hintanun. Sejak kapan ya? Sejak dulu, bukan dari sekarang saja. Sejak Nabi Musa mereka itu wafat gitu ya. Nah itu cara sholatnya umat Nabi Musa. Saum mereka juga saum sama.
Cuman kalau kita diwajibkan saum itu bulan Ramadan, mereka mungkin entah bulan apa dan berapa hari saumnya. Zakat kita juga diwajibkan zakat, mereka juga diwajibkan zakat. Zakat mal misalnya kita diwajibkan 2,5%, kalau mereka 25%. Beda ya, besaran zakatnya itu 25%, kalau kita mah 2,5%, 1/10 dari mereka. Gitu ya. Jadi yang sama nama cuma tadi tauhidnya saja, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu poin pertama di dalam ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Poin yang kedua tentang masalah syafaat. Dalam ayat itu disebutkan man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat dari sisi Allah kecuali setelah ada izin darinya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat terlebih nanti di akhirat, termasuk Rasulullah pun tanpa ada izin terlebih dahulu dari Allah. Maka dari itu Rasulullah juga takut dengan mengatakan kepada Fatimah, "I'mali Fatimah, i'mali." Beramal kau Fatimah, beramal, karena aku tidak bisa membelamu nanti di akhirat. Kalau Rasul tidak bisa membela Fatimah, putri kesayangannya, tidak bisa menjanjikan, tidak PHP gitu ya, memberi harapan palsu, makanya disuruh supaya i'mali, beramal kau sendiri Fatimah, beramal. Dan kepada umatnya mengatakan badiru bil a'mali sholihan, perbanyaklah oleh kalian dengan amal-amal soleh, karena yang akan menolong kalian hanya amal soleh kalian sendiri. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin dari Allah. Termasuk Nabi kita sekalipun tidak sembarangan bisa memberikan syafaat sebelum ada izin dari Allah. Dan kepada siapa syafaat itu diberikan? Allah yang menentukannya. Tidak semua umat Rasul itu dapat syafaat Rasulullah. Allah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah. Nah, ini poin yang kedua tentang masalah syafaat dari surat Al-Baqarah 255 atau lebih dikenal dengan ayat kursi. Yang ketiga, poin yang ketiga ini yang paling intinya, Pak. Tentang kursi Allah. Yang kalimatnya itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Sangat luas kursi Allah itu, meliputi luasnya langit dan bumi. Ini dijelaskan secara panjang lebar di dalam hadis. Nabi mengatakan perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Cincin itu luasnya langit dan bumi. Luas 7 langit dan bumi kalau disatukan itu sebesar cincin. Sedangkan luas langit itu belum ada yang bisa menghitung. Baru memperkirakan orang yang menghitung luas langit. Kata ilmuwan ini Pak ya, kata ilmuwan, dan saya juga belum mengukur gitu ya. Diameter langit itu kalau ditarik dari utara ke selatan, dari timur ke barat, itu menempuh perjalanan cahaya 30 miliar tahun cahaya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu berapa kecepatan cahaya? Berapa Pak kecepatan cahaya? 300.000 kilometer per detik. Ya, kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau kita bawa senter gitu ya, dalam 1 detik itu menempuh jarak 300.000 kilo, nyampe itu per detik. Nah sekarang 30 miliar tahun Pak, tinggal dikalikan aja Pak. Setahun sabaraha detik kali 30 miliar kali 300.000.
Kan lieur tah Pak gitu nah oke Pak ya. Apalagi belum sarapan gitu kan. Belum pada jalan otak teh Bu ya. 30 miliar tahun teh sabaraha detik gitu ya. Kemudian kali 300.000 kilo gitu. Nah itu diameternya langit. Dan itu teh baru perkiraan. Bisa saja salah gitu kan. Kali 7 lapis langit. Kemudian ditambah luas bumi gitu ya. Nah itu teh kalau dibandingkan dengan kursi Allah tadi teh seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin yang ya sebesar cincin lah dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu kursi Allah. Cincin itu luas seluruh langit dan bumi. Kebayang Pak kecilnya kita? Ya, kebayang nggak kecilnya kita? Cincin itu besarnya luas langit dan bumi. Di dalamnya itu ada bumi, buminya aja setitik debu itu. Kemudian manusia yang ada di dalam buminya sekecil apa? Dibandingkan dengan kursi Allah. Lalu hadis itu mengatakan lagi, perumpamaan luasnya kursi Allah dengan arsy Allah adalah seperti cincin dilempar ke padang pasir. Sama tuh Pak. Jadi cincin itu adalah kursi Allah. Padang pasir itu arsy Allah. Maka kesimpulannya makhluk Allah yang terbesar adalah arsy Allah. Kedua adalah kursi Allah. Ketiga langit dan bumi. Urutan makhluk Allah yang terbesar ya. Arsy Allah, kursi Allah, kemudian langit dan bumi. Karena tadi teh ya padang pasir, cincin, padang pasir, cincin. Padang pasir yang pertama itu adalah arsy Allah, cincin, kemudian itu kursi Allah. Kemudian ada lagi perbandingan antara kursi Allah dengan langit dan bumi, sama seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Dan itu hadisnya hadis sahih. Hadis dari Suhaib gitu ya. Nah, dari sini kita berpikir betapa akbarnya Allah, betapa maha besarnya Allah. Dengan makhluknya saja kita sudah enggak ada apa-apanya, apalagi dengan Allahnya. Makanya ayat selanjutnya wala yauduhu hifdhuhuma. Dia Allah tidak pernah merasa berat untuk mengurus langit dan bumi itu. Ya bagaimana berat itu dengan segede cincin sakieu. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Nah itu inti daripada surat Al-Baqarah ayat 255. Yang paling khusus adalah menjelaskan tentang kursi Allah. Tentang Allah, tentang makhluk Allah yang besar yaitu kursi Allah. Tapi ya kalau yang paling besar adalah arsy Allah. Karena seluruh alam jagat ini berada di bawah arsy Allah. Yang bentuknya seperti kubah, kata hadis itu. Jadi arsy Allah, di bawahnya itu adalah kursi, di bawahnya itu nanti air, di bawahnya itu surga. Jadi surga itu di bawah arsy gitu. Arsy, kursi Allah, air, surga. Nah, Allah itu berada di atas arsy gitu. Perbandingannya tadi luasnya itu seperti yang tadi digambarkan. Maka surga dan neraka juga itu di bawah naungan arsy. Jadi yang paling besar mah tetap makhluk Allah mah adalah arsy Allah. Kemudian kursi Allah, kemudian langit dan bumi. Nah, itu ya. Jadi itu inti daripada surat Al-Baqarah ayat 255 tentang luasnya kursi Allah, supaya menjadi pemikiran, renungan bagi kita. Jangan sombong hidup di dunia ini, karena ternyata ketika dibandingkan dengan kursi Allahnya saja, seluruh luas langit dan bumi ini seperti ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir. Jadi kalau kita menguasai satu dunia saja, kita misalnya jadi raja dunia gitu ya, maka yang nggak ada apa-apanya. Debunya, dengan debu saja mungkin besaran debu gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang begitu
tadi seperti cincin dilempar ke padang pasir gitu ya. Dan manusia menjadi raja di dunia sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan Allah itu kekal. Tidak ada yang menyembah pun Allah mah tetap maha tinggi. Allah itu tetap maha kuasa. Makanya ada ayat yang mengatakan jika seluruh makhluk yang ada di dunia ini ya, seluruhnya kufur kepada Allah, tidak ada yang beriman, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kemahaagungan Allah. Allah mah tetap maha agung, Allah mah tetap maha besar, Allah mah tetap maha tinggi, meskipun makhluknya tidak ada yang beriman kepadanya yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Ya karena kalau dibandingkan hanya setitik debu saja. Seperti halnya Bapak misalnya gitu ya, punya kebun, kemudian kehilangan tanah 1 titik debu, kita kira-kira berpengaruh tidak? Punya tanah ya 1 hektar. Hilang 1 titik debu dari tanah yang 1 hektar itu. Akan kehilangan kekayaan tidak? Punya tanah 1 hektar, hilang 1 titik debu. Tidak akan kehilangan, Pak. Diambil 1 meter wae meureun moal kanyahoan gitu ya. Diambil 1 meter sama orang lain, tanah kita yang 1 hektar, mungkin itu tidak berpengaruh, apalagi kehilangannya cuma 1 titik debu saja. Itulah Allah itu, kalau seluruh makhluk yang di muka bumi ini semuanya kufur kepada Allah, Allah tidak akan kurang maha besarnya, kurang maha tingginya. Allah itu tetap maha tinggi, Allah itu tetap maha besar. Sebaliknya, jika seluruh makhluk itu beriman semuanya kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah, tidak menambah kemahaagungan Allah. Kesimpulannya, Allah mah tetap akan maha tinggi, Allah mah tetap maha agung, tanpa berpengaruh kepada makhluk yang diciptakannya. Apakah dia beriman atau tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah poin pentingnya dari ayat kursi, menjelaskan tadi tentang ketauhidan kepada Allah. Yang kedua tentang syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah. Dan yang ketiga adalah tentang luasnya kursi Allah. Nah, ini 3 poin penting yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, atau yang lebih kita kenal dengan ayat kursi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya tentang memahami ayat-ayat Al-Quran, dan lebih khususnya memahami tentang ayat kursi. Kita tutup dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.